Di balik kontroversi kitab Kunuz as-Sa'adah al-Abadiyah fil Anfas al-Aliyyah al-Habasyiyah yang sering kali menyinggung cerita-cerita tentang garomah-garomah di luar nurul leluhur Baklawi, terdapat beberapa pesan yang patut direnungkan, khususnya oleh keturunan Baklawi yang kini tinggal di Indonesia. Salah satu bagian penting adalah tentang celaan Habib Ali kepada beberapa orang yang memilih menetap di Jawa dan enggan kembali ke Hadramaut. وذكر رضي الله عنه توطن بعض أهل البلد بجاوة ورغبته عن حضرموت، فقال رضي الله عنه: ما أظن أن أحدا له رغبة في الخير ومحبة في العلم يرغب عن حضرموت وهو قادر على الخروج إليها، ما يعيضه ماله كله في تفويت صلاة واحدة في مسجد طه، والذين يصلون فيه في رمضان فوق 20 صفا ولا تعيضه سربايو، كلها في مجلس من مجالس الذكر. Habib Ali berkata, sulit rasanya membayangkan seseorang yang memiliki semangat untuk kebaikan dan kecintaan pada ilmu dapat berpaling dari Hadramaut meskipun mereka mampu untuk pergi dari sana. Beliau juga menekankan bahwa meskipun seseorang rela menghabiskan seluruh hartanya untuk hanya satu kali salat di Masjid Toha atau duduk dalam majelis zikir di sana, itu tetap tidak sebanding. Terutama di bulan Ramadan, di mana jamaah salat di Masjid Toha yang bisa mencapai lebih dari 20 syaf menunjukkan betapa berkahnya tempat tersebut. Habib Ali menegaskan bahwa kekayaan sebesar apapun tidak akan pernah bisa menggantikan keberkahan dari satu majelis zikir di Hadramaut. Pesan ini penting, terutama bagi keturunan Baklawi yang masih berada di Jawa, karena bukan hanya sebuah nasihat untuk menghargai tempat-tempat yang penuh keberkahan seperti Hadramaut, tetapi juga menjadi panggilan untuk kembali ke akar spiritual mereka di Hadramaut. Jadi kalau masih ada anak cucu Baklawi yang betah di Jawa, bisa jadi mereka justru mengabaikan nasihat leluhur mereka sendiri. Tidak ada gunanya berbicara soal akhlak dan agama, apalagi membawa cerita-cerita Hadramaut dan doktrin-doktrin tinggi jika mereka sendiri tidak berusaha mengamalkannya. Jadi sudah jelaskan hinaan dari para habaib termasuk Habib Ali Al-Habsyi ini. Sudah jelas hinaannya. Maksud nggak? Bukan hanya orang Jawa sebetulnya, bukan hanya tanah Jawa, tetapi masjid-masjid yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW itu pun seolah tidak dianggap, diabaikan, dilalaikan. Yang dijunjung tinggi, yang direkomendasikan oleh Habib Ali Al-Habsyi ini adalah Masjid Toha. Padahal Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa janganlah kalian berpergian jauh kecuali singgah di ketiga masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Seperti itu, bukan malah ke Masjid Toha di Yaman sana. Bahkan kesehatan dari Habib Ali Al-Habsyi ini adalah mengatakan bahwa tidak ada tempat yang lebih mulia, yang lebih berkah daripada Masjid Toha. Artinya keberkahan dan keutamaan dari Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa ini seolah tidak ada. Ini penggiringan sebuah kesesatan. Padahal masjid yang paling utama ya itu adalah Masjid Nabawi, karena pahalanya itu 1000 kali lebih besar dibandingkan ketika kita sholat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Dan sama, ketika di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 lebih besar dibandingkan di tempat-tempat lain. Artinya di sini istimewaan dari masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa itu lebih utama, bukanlah Masjid Toha. Tapi dari Habib Ali Al-Habsyi itu seolah-olah menggiring kesesatan bahwa masjid yang paling utama di dunia ini adalah Masjid Toha, bukanlah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Enggak. Ini ada kesesatan yang mengerikan kan. Bahkan saking cemburunya dari Habib Al-Habsyi ini ketika anak cucunya sekarang berada di Indonesia, itu
menganggap bahwa Jawa itu tidak ada apa-apa, tidak ada keberkahannya. Kekayaan apapun itu tidak akan memberikan keberkahan, kecuali kita melakukan perjalanan atau menghadiri majelis pengajian di Masjid Toha. Jadi remeh banget kan seolah Jawa ini. Tapi ya gitu, omongan dari para habib itu selalu bertolak belakang. Iya kan? Ya karena anak cucunya kan di Nusantara ini tidak hanya di Jawa, tetapi di Jakarta, di Kalimantan, di tempat-tempat itu banyak sekali. Dan yang paling banyak yang di Jawa. Makanya ya kalau menurut saya ya harus mengikuti jejak moyangnya dong, jejak Habib Ali Al-Habsyi ini. Itu buang topik itu, topik. Semuanya para habib itu sana lah, lu ke Tarim, ke Yaman, ke Hadramaut, dan nanti tidak sengsara di sini. Biar mendapat berkah di Masjid Toha sana. Ya, baru memang kalau lagi menghina itu nggak tanggung-tanggung. Menghinanya juga nggak tanggung-tanggung, dibukukan begitu loh. Iya, Digal Payudara itu juga dengan alasan berkah pun ditulis, dikitabkan. Menghina tempat-tempat dan orang-orang ajam itu pun ditulis, dikitabkan. Menghina Jawa seperti itu, ditulis, dikitabkan. Entah terbuat dari apa hati mereka itu. Ya kalau dibilang gen-gen Yahudi begitu ya sebetulnya wajar sih gen-gen Yahudi begitu. Tapi mbok yo jangan begitulah. Ini seperti menjilat ludah sendiri. Punya masalah apa sih Habib Al-Habsyi terhadap tanah Jawa? Punya masalah apa Habib Al-Habsyi yang katakan kepada Rasulullah itu malah menghina Datuk Yahya itu menghina Rasulullah? Seolah masjid-masjid milik Rasulullah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu seolah tidak dianggap, seolah bukan siapa-siapa, seolah Masjid Toha ini lebih utama dibandingkan dengan masjid-masjid tersebut. Kalau Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali dibandingkan ketika kita sholat di masjid yang lain. Kemudian Masjidil Haram adalah 100.000 dibandingkan ketika kita sholat di tempat lain. Mungkin kalau kita sholat di Masjid Toha mungkin 1 jutaan begitu mungkin ya. Tapi nggak ditulis juga sih di kitab, harusnya ditulis gitu kan, 1 juta atau 1 miliar utamanya dibanding kita sholat atau ibadah di tempat yang lain, harusnya begitu. Stres memang ya, Habib itu stres. Habib Al-Habsyi itu juga stres itu. Tanggung jawab dunia akhirat kalian ya, termasuk para muhibbin-muhibbinnya, baik muhibbin yang awam ataupun muhibbin dari kalangan ulama. Oke, mari kita jaga terus negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.